di atas bumi, di bawah langitmu, dari pagi hingga sore hari. Di bawah langitmu, di atas bumimu, tempatku berpijak, kulangkahkan kaki. Dari pagi hingga sore hari, tiada henti hingga malam tiba. Demi untuk mencari nafkah, di dunia yang sementara, di bawah langitmu, di atas bumimu, tempatku berpijak, kulangkahkan kaki. Dari pagi hingga sore hari, dari pagi hingga sore hari, tiada henti hingga malam tiba. Demi untuk mencari nafkah, di dunia yang sementara, demi untuk mencari nafkah di dunia yang sementara. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya COVID-19 menang bagi yang terlalu yakin dan manipulasi arti Tuhan dan arti iman dan kuasa Tuhan gitu. Jadi maksud saya COVID-19 ya pasti akan terjadi, membawa permasalahan, membawa kematian gitu. Apabila ya kita terlalu yakin teman-teman dan memanipulasi arti iman dan juga kuasa Tuhan teman. Nah ini herannya terjadi kok banyak di keluarga Nasrani yang terjadi seperti itu teman-teman. Nah ini saya nanti coba ceritakan di dalam draft saya ini biar lebih detailnya. Tapi sementara ini saya kaitkan dengan kitab Roma teman. Kitab Roma pasal 4 ayat 13-22 dan kitab Roma pasal 13 ayat 1-5. Nah saya coba mulai dulu dengan kitab Roma pasal 4 ayatnya 13-22 teman-teman. Kitab Roma pasal 4, coba teman-teman cari ayatnya 13-22. Coba saya bacakan teman-teman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya,
bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji-janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini cerita di kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 22 ini, teman-teman. Cerita Nabi Abraham, kan bicara Nabi Abraham ya sebagai orang yang beriman, teman. Orang beriman itu berarti bukan berkeyakinan, teman-teman. Jadi orang beriman itu dasarnya itu ya mesti memang hubungan yang pribadi kita dengan Tuhan gitu, melalui roh Tuhannya, dan juga ya terkait dengan firman, teman. Nah, beda sama orang berkeyakinan. Kalau saya bikin hari ini judulnya seperti tadi gitu, justru yang dikhawatirkan itu keyakinan kita, meskipun dari keluarga orang-orang yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan, tapi kadang-kadang terlalu percaya diri, terlalu berkeyakinan, terlalu jadi overthinking atau mungkin over pede gitu, percaya diri sehingga arti iman dan kuasa Tuhan itu, firman juga, itu dimanipulasi dengan keyakinan diri sendiri gitu. Nah, akhirnya ya tidak bertanya kepada Tuhan lebih dalam, mungkin tidak bicara terkait dengan firman lebih dalam gitu. Ya akhirnya yakin sendiri saja, ya dengar kanan kiri bahwa yang namanya COVID-19 itu kalau dari versi rohani bisa dianggap disusupin misi iblis atau setan dengan ada di dalam vaksin itu ada chip lah, ada ini, ada itu gitu. Jadi akhirnya timbul kesangsian bagi sebagian kelompok orang, sebagian komunitas gitu, yang beranggapan COVID itu tidak boleh, tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah, ini kan karena sebagian saja yang diambil. Ya mungkin balik lagi, saya tidak ngerti apakah mereka sudah berkomunikasi dengan melalui dengan roh Tuhannya, atau terkait juga dengan dengan firman Tuhannya gitu. Karena dalam firman Tuhan itu juga ada yang kalau bicara pemerintah yang sudah atur ya memang sudah tidak perlu disangsikan lagi, karena di dalam Nasrani itu pemerintahan adalah wakil dari Tuhan Allah gitu. Dan saya rasa bukan cuma di Nasrani aja, di agama lain juga kalau sampai sudah pemerintah yang mewakili, yaitu sudah bicara kepentingan dari Tuhan Allah melalui pemerintah. Dan nanti itu saya bacakan teman-teman di kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5. Nah, ini saya langsung masuk ke situ aja. Coba teman-teman baca kitab Roma pasal 13 teman-teman, ayatnya 1 sampai 5 teman-teman. Di sini judulnya, perikopnya aja sudah bicara kepatuhan kepada pemerintah gitu. Nah, ini saya baca dari ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah gitu. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik
dan kamu akan beroleh pujian daripadanya gitu. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, kalau kita baca ini teman, ayat-ayat di pasal Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5, di sini kan jelas teman-teman dinyatakan bahwa apabila kita taat firman, pemerintah itu adalah parameter kita gitu. Jadi kalau dalam hal urusan COVID-19, pemerintah jelas-jelas menganjurkan untuk divaksin gitu. Ya bagaimana supaya timbul herd immunity di seluruh warga negara Indonesia ini gitu. Nah, kenapa kok ada orang yang menentang itu? Ya kembali lagi gitu. Ya kalau tadi dikatakan oke, firman Tuhan jadi parameter gitu kan, yang namanya tadi cerita kita Roma pasal 4 13 22 juga Abraham kan ajarin begitu. Jadi ada satu iman gitu yang timbul karena roh kita berdialog, berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan roh Tuhan gitu. Bisa juga melalui firman-Nya gitu. Nah ini dua-duanya kan harusnya di cross check teman-teman. Ya tidak bisa salah satu aja gitu. Cuman kalau menurut saya sih, kalau bicara versi iman itu kan pegangannya kan apa? Jadi kembali adanya di dalam iman kita, di dalam kita. Beda dengan firman gitu. Kalau firman kan jelas tertulis teman-teman. Jadi di situ kalau saya bilang ya mestinya kalau urusan soal COVID gitu, ya pemerintah menganjurkan ya kalau kena COVID itu harus ada aturan pengobatannya gitu. Nah kalau itu sampai dilanggar ya berarti apakah bukan terkesan kita ini jadi tidak taat kepada pemerintah gitu. Nah kalau tidak taat kepada pemerintah ya timbulnya kan jadi sanksi gitu. Jadi timbul sanksi seperti yang di ayat 2 kan. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah saya kadang-kadang nggak ngerti loh teman-teman. Padahal mereka yang nanti saya ceritakan ini keluarga-keluarga yang memang sudah aktif sekali urusan rohani, sudah dalam sekali mengenal dan mengerti firman Tuhan, tapi kok masih punya pemikiran tidak patuh dengan ya ini ya di kitab Roma pasal 13 ayat 2 ini gitu. Kenapa tidak patuh gitu? Saya nggak ngerti gitu. Sampai akhirnya jadi menimbulkan kematian teman-teman. Ya bagi saya, kenapa saya ikut berpartisipasi meriburkan ini? Loh karena yang mati itu, yang meninggal itu adalah teman-teman saya gitu. Ya saudara saya, teman-teman saya gitu. Ya adapun kalau sebagian keluarganya mereka gitu ya menganjurkan, sekomunitas menganjurkan untuk tidak mau divaksin atau gimana, ya saya tidak mengerti apakah itu memang keinginan dari pribadi orang teman saya meninggal itu, atau cuman karena kanan kirinya semua komunitasnya tidak mau divaksin gitu, tidak mau diobati secara medis yang diatur oleh pemerintah. Nah ini kan bikin kacau ya, udah bikin jadi teman saya meninggal gitu kan, akhirnya juga keluarga mereka juga kehilangan mereka, ya pemerintah juga jadi akhirnya gara-gara ada komoditi begini jadi akhirnya juga ya terpengaruh lah, tidak bisa 100% mulus gitu. Ada hal-hal semacam ini teman-teman. Nah ini kan yang disayangkan sekali. Kalau misalnya mereka ngambil keyakinan diri seperti ini, akhirnya memang tidak timbul bencana kematian itu ya mending lah gitu. Tapi kalau sekarang kondisinya memang mengalami sampai kematian begitu gitu ya kan, jadi sangat menyedihkan teman-teman. Ini saya dalam periode hanya Juli ke Agustus aja yang bicara mentor rohani sudah kehilangan 3 orang teman. Dalam periode cuma Juli ke Agustus tahun 2021 aja sudah kehilangan 3 teman. Itu belum terhitung yang saya kenal, teman-teman atau keluarga yang saya kenal yang bukan mentor rohani, itu saya belum hitung gitu. Itu jadi memang ya kembali lagi ya mestinya kita ikutin deh prosedur pemerintah harusnya bagaimana supaya kita patuh ya, kepatuhan kepada pemerintah seperti di kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5 ya bunyinya itu teman-teman. Kalau teman-teman mau baca komplit ya perikop kepatuhan kepada pemerintah dari ayat 1 sampai 7 teman-teman. Kalau mau nanti di rumah coba baca sendiri aja.
Nah, ini saya sudah bacakan kitab Roma pasal 4 ayat 13-22, dan saya juga sudah bacakan kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5, teman-teman. Saya coba masuk ke draft aja gitu. Jadi saya ulang lagi, COVID-19 menang bagi yang terlalu yakin dan memanipulasi arti iman dan juga arti kuasa Tuhan gitu. Nah, ini terjebak begitu, teman-teman. Ini hanya dalam kurun waktu Juli sampai Agustus 2021 sudah ada 3 orang yang dikenal dekat dengan saya gitu ya, meninggal dunia, teman-teman. Yang membuat terenyuh ketiganya adalah keluarga mentor rohani, bukan orang yang tidak mengenal urusan rohani gitu. Nah, ketiga orang ini di luar dari keluarga dan teman yang di luar mentor-mentor rohani saya loh. Jadi yang meninggal karena COVID itu yang di luar 3 orang ini, ya ada lagi teman-teman yang saya kenal gitu ya, tapi bukan mentor rohani. Nah, saya nggak ngerti kalau orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, mungkin kematiannya tidak ngait-ngait dengan urusan rohani, tidak bawa-bawa nama Tuhan juga. Tapi kalau bicara mentor rohani kan jadi akhirnya kan tetap dalam hati kecil kita semua gitu ada pertanyaan, ya kenapa ya begini gitu, dan pasti dikaitkan dengan urusan rohani. Nah, yang terjadi yang saya maksud periode Juli Agustus ini, teman-teman, yang bicara mentor rohani itu, yang pertama itu yang sudah meninggal dulu pada bulan Juli awal itu Romo Said kan. Romo Said itu yang sudah meninggal itu. Kalau Romo Said kan karena memang seorang pastor dari Katolik, ya memang jadi di dalam kehidupannya bukan hidup sehari-hari dengan keluarganya, dia ya di asrama yang bersama pastor-pastor lain gitu. Nah, tapi kalau cerita yang 2 orang, yang satu Andreas gitu, Andreas itu ya pendeta, teman, di Cirebonnya gitu. Dan juga satunya yang kemarin baru meninggal, teman, itu namanya Arianto Chandra Dinata, orang Purwokerto, teman-teman. Itu masih saudara saya gitu, jadi adik sepupunya istri gitu. Nah, ini kebenaran keluarga Arianto ini nikah dan dapatkan seorang evangelis atau seperti seorang pendeta gitu, istrinya itu seperti pendeta gitu. Jadi ya aktif di urusan rohani, teman-teman. Nah, ini saya dengar kabar gitu bahwa ya kendalanya seperti itu, teman-teman. Jadi baik, nggak tahu ini berita ini benar atau nggak benar, saya nggak ngerti, cuman rumors yang nyampe ke kuping saya gitu. Terkesan jadi 2 keluarga ini terkesan istilahnya ya tidak termasuk orang yang tidak patuh, tidak mengikuti prosedur untuk COVID ini, teman-teman. Baik urusan jadi disuntik vaksinasinya gitu, atau bicara pengobatan dengan obat-obat dan vitamin-vitamin yang untuk atasin COVID-19 ini gitu. Mereka tidak menjalankan prosedur ini, teman-teman. Jadi yang satu itu katanya sakit itu sudah 20 hari, teman-teman. Kalau sakit COVID sudah hitungannya di atas seminggu gitu, teman. Itu kan COVID itu kan yang diserang utamanya kan paru-paru, teman-teman. Nah, ini jadi kalau sampai misalnya pengobatannya terlambat gitu, akhirnya ya si paru-paru sudah kena, teman-teman. Kalau udah seminggu 10 hari itu paru-paru kena. Nah, ini dua-duanya, teman-teman. Yang satu katanya sudah dibiarkan 20 hari, sedangkan yang Arianto ini dibiarkan 10 hari, teman-teman. Nah, akhirnya ini semua mungkin kena paru-parunya semua gitu. Nah, yang ngerasa kita mesti sadar, teman-teman. Ini kan kejadian si Arianto ini, adik sepupu saya ini kan baru kejadian kemarin, teman-teman. Berarti tanggal 20 Agustus tahun 2021, ini baru kemarin, teman. Jam 9 pagi, Arianto itu masih bicara WA dan telepon gitu, sempat telepon dengan istri saya gitu. Jam 9 pagi loh, teman-teman. Nah, terus saya nggak ngerti bagaimana, yang jelas jam setengah 7 malam gitu, jam 18.30 ya, jam 6.30 sore ya, istri sudah menangis. Ya, ini cerita Arianto ini meninggal, teman-teman. Jadi saya kadang-kadang pikir orang hidup itu lucu ya, cuma dalam hitungan 10 jam, mungkin 9 sampai ke setengah 7 gitu ya, hampir 9-10 jam gitu. Itu dari mulai normal ya, ngomong normal, mikir normal gitu, masih bisa WA gitu, hanya dalam waktu 9-10 jam orang bisa meninggal loh, teman-teman. Itu nggak ada loh zaman dulu
penyakit yang bisa se-ekspres ini gitu, secepat ini gitu. Nah ini juga mesti satu tanda-tanda untuk kita semua gitu, ya bahwa kita ini ya harus sadar gitu, ya bahwa meninggal itu mudah sekali gitu, mudah sekali. Jadi kalau kita bicara keburu meninggal sebelum mengerti akan firman Tuhan, ini konsekuensinya kita percaya nggak sih gitu, bahwa nanti di akhirat itu ada penghakiman yang nanti sifatnya kekal loh. Kalau bicara meninggal di dunia ini, seperti contohnya si Arianto ini gitu, Arianto meninggal itu umur 46 tahun teman-teman. Ya kalau bicara 46 tahun, sedangkan target firman itu kan meninggal itu kan 70 sampai 80 tahun teman. Berarti kalau Arianto ngubur ke 70, ini kan cuman kurang 24 tahun teman. Cuman kurang 24 tahun gitu. 24 atau 34 tahun. Tapi kan sebentar sekali teman-teman. Ya dibanding kalau si Arianto ini meninggal, nah pertanyaannya waktu dia sudah meninggal kan pindah nih dunianya gitu, ke dunia yang baru gitu, ke alam yang baru. Nah nanti di sana kan akan ada penghakiman teman. Nah penghakiman untuk Arianto ini apakah nanti Tuhan putuskan masuk neraka atau surga, itu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Nah cuman yang jelas pengen masuk neraka atau surga, dua-duanya kan kekal teman-teman. Nah ini yang saya maksud, hari ini kita juga mesti sadar, jangan cuma melihat kendala COVID itu membawa kematian jadi berita yang hanya menyedihkan kita aja, tapi juga mestinya dari kejadiannya Andreas, dari cerita kejadiannya Arianto, ini mesti jadi koreksi buat kita juga teman-teman. Ini bahwa ini adalah kabar yang bagus dari Tuhan gitu, kabar gembira dari Tuhan. Kalau bicara kait dengan rohani loh, ya mereka berdua sudah menjadi korban untuk ya kita mengoreksi diri teman-teman. Ya kita mengoreksi diri bahwa mudah sekali apabila Tuhan menghendaki ya mencabut mengizinkan nyawa kita hilang gitu dari kita, itu mudah sekali teman-teman. Ya bahkan yang cerita kemarin Arianto ini gitu, ya hanya dalam waktu jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 9 jam setengah teman-teman. Dalam 9 jam setengah, 9-10 jam gitu, langsung kita kehilangan Arianto gitu. Dari kondisi masih normal loh, berpikir masih normal, bicara masih normal, ketik WA masih normal gitu, tahu-tahu meninggal gitu. Nah ini ya berita sedihnya, ya kita kehilangan Romo Said, kita kehilangan Andreas gitu, kita kehilangan Arianto. Tapi berita gembiranya mereka ini ya mengingatkan kita gitu bahwa ya kita hidup itu simple banget gitu. Jadi ngapain kita mesti hidup ribet ya, cuman mikirkan duniawi saja gitu. Sedangkan yang namanya kematian itu menghadang di depan kita teman-teman. Nah kematian itu ya pasti bicara akan menghadapi penghakiman gitu. Nah penghakiman itu ya pasti akan diputuskan dengan hukuman. Nah hukuman itu ya ujung-ujungnya antara masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Itu aja teman-teman. Nah mudah-mudahan yang saya maksud itu, maksud saya pagi ini sharingkan itu jadi apa ya? Ya jangan sampai kita jadi apa? Arianto, Andreas ini sudah menjadi korban COVID gitu. Jangan sampai kita ikut jadi korban COVID karena tidak mengikuti aturan pemerintah, dan kita juga tidak disadarkan oleh Andreas dan Arianto gitu bahwa hidup ini singkat sekali teman-teman. Jadi kita harus apa gitu di dunia ini, tidak cuma cukup begini saja gitu ya. Kita harus mestinya ini peluang untuk kita mau untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam dan belajar mampu mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu, dan juga mampu melakukan firman Tuhan teman. Itu mau nggak mau kita harus di posisi itu gitu. Karena kembali lagi kalau bagi Andreas dan Romo Said, kalau Romo Said kan sudah sepuh gitu ya, berarti kalau bicara umur 80, 70, 80-nya kan sudah memang udah nyampe gitu. Tapi kalau untuk Andreas dan Arianto kan masih lebih muda teman. Mereka kan umurnya jauh lebih muda dari saya. Andreas 51, nah Arianto 46, dua-duanya meninggal gitu. Nah, cuman kalau ukuran di dunia ya yang tadi saya katakan ya, Andreas kalau bicara parameter 70 ya cuma beda 11 tahun gitu. Kalau si Arianto ya berarti umur 24 tahun saja gitu. Tapi kalau kita berperbandingan dengan di alam
akhirat itu kan kekal, jadi nggak ada berbatas. Ya saya cuma ingetin itu aja teman-teman. Dan yang lebih tidak terpikirkan, ketiga orang mentor rohani, yang dua orang adalah termasuk kelompok orang-orang yang keluarganya beranggapan COVID itu terkalahkan oleh iman dan kuasa Tuhan gitu. Yang diyakininya kelompok keluarga semacam ini terlalu berpikir di luar batas dari yang firman, perintah dan peraturan secara jelas. Kalau menurut saya seperti itu teman. Kalau memang kejadian seperti itu loh. Tapi saya sendiri belum pernah ketemu langsung dengan pihak keluarganya Andreas, dan saya juga belum ketemu dengan keluarganya Arianto gitu. Cuma ini saya mendengar rumors ceritanya seperti itu. Nah apabila seperti itu, yang tadi saya bilang sayang sekali gitu. Jadi saya dalam hati kecil saya tuh jadi ngerasa kok gitu sih gitu ya. Udah jelas-jelas firmannya di dalam firman Tuhan di kitab Roma pasal 13 tadi yang saya bacakan ayat 1 sampai 5 jelas-jelas bunyinya gitu kok. Ya, saya malah pernah ditanya sama keluarga saya, ibu saya kan umurnya sudah 90 tahun teman-teman. Jadi waktu divaksin itu kan jauh di jatah vaksinnya ibu itu sudah dapat duluan beberapa bulan di depan saya gitu. Kalau saya kan baru cerita bulan-bulan kemarin gitu. Si ibu ini sudah dapat beberapa bulan lalu, dan sempat adik saya nganter ke puskesmasnya gitu ya untuk disuntik gitu si ibu. Ya adik permisi ke saya izinkan nggak gitu mama ibu disuntik. Saya bilang ya balik lagi, pemerintah nyuruh nggak gitu. Kalau pemerintah nyuruh ya udah kita ikutin aja gitu. Apapun konsekuensinya gitu ya kita harus ikutin. Kenapa? Lah karena pemerintah itu kan wakil dari Tuhan Allah di dunia yang nyata gitu, yang sekarang. Kalau nggak kita mau ngandalkan siapa lagi gitu. Kalau prinsip saya sesimpel itu teman-teman. Dan sampai hari ini sudah vaksin apa ya ibu juga sehat-sehat aja gitu. Ya paling ya tinggal protokolernya dijaga. Kalau sedang PPKM gini ya lebih banyak tinggal di rumah lah, kalau nggak sampai kepepet gini gitu. Tapi kalau tidak dalam PPKM ya sekali-kali dah kalau mungkin bosan ya keluar cari makan bareng saya atau gimana gitu. Nah ini jadi saya pikir begitu teman-teman. Jadi saya khawatir sekali jangan sampai kita terlalu berpikir di luar batas yang dari firman, perintah dan peraturan secara jelas gitu. Jangan sampai kita ngelantur begitu ya, takutnya jadi overconfident, over percaya diri ya akhirnya begitu gitu. Yang memanipulasi arti iman gitu. Arti iman sebenarnya bahkan arti dari kuasa Tuhan itu benar. Dianggapnya semua bisa diatasi dengan cara kuasa Tuhan. Ya kembali kalau memang benar Tuhan Allah yang mengeluarkan kuasa Tuhan, ya pasti tidak ada yang bisa menghadapinya. Tapi pertanyaannya kalau kita yang melakukan, apakah memang kita disuruh Tuhan gitu, atau kita cuma beri keyakinan sendiri saja? Nah ini kan yang jadi repot teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi sih udah deh pegang kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5 aja gitu, atau 1 sampai 7 lah kita pegang gitu. Jadi udah jelas di firmannya ada gitu. Dan pemerintah kan bukan main-main, pemerintah juga sedang maksimal untuk bagaimana bisa melewati pandemi Covid ini kan teman-teman, dengan mati-matian berjuang seperti itu gitu. Jadi teman-teman ya ini mumpung dalam sharing udahlah kalau sampai ada keraguan apa ya sudah, nanti baca kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 aja teman-teman, yang bahwa pemerintah adalah wakil dari Tuhan Allah. Jadi nggak usah bingung teman. Kalau pemerintah suruh harus vaksin COVID ya udah vaksin aja teman-teman, kenapa mesti takut gitu. Kalau pemerintah mesti nganjurkan makan obat ini, vitamin ini, ya kita ikutin saja gitu. Karena memang wakilnya Tuhan Allah, itu jelas loh di firman, bukan keyakinan, itu di firmannya bunyinya gitu teman. Mengacu pada iman Nabi Abraham gitu. Seharusnya iman harus selalu dalam koridor pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan. Jadi nggak bisa untuk kita pribadi gitu, di mana harus diterjemahkan akan selalu terkait firman Tuhan dan terkait dengan percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Bahkan dunia selalu katakan ya, kalau orang dunia aja bisa katakan bahwa yang namanya lahir, jodoh, mati adalah ya hak pribadinya Tuhan gitu, dapat dicampuri. Jadi ya kembali lagi ya kalau kita bicara dari kemarin saya katakan ke istri saya, karena istri saya sedih sekali gitu ya, Arianto itu anak tunggal teman-teman, nggak punya saudara, jadi cuma satu-satunya. Sedangkan ayahnya Arianto itu jadi dengan saya dan istri saya itu jadi kayak
yang sering memberi nasihat teman waktu pertama kita kenal itu. Jadi memang ada hubungan yang lebih khusus gitu antara saya dan istri terhadap Arianto ini, terhadap orang tuanya Arianto ini dekat sekali gitu teman-teman. Ya memang jadi sangat sedih ya. Jadi sekarang juga saya kadang-kadang bingung, ini jadi gimana ya, ini keluarganya udah nggak ada kan, habis kan karena Arianto cuma anak tunggal aja dan meninggal gitu. Nah malahan katanya istrinya gitu, ya istrinya juga kena COVID juga teman, jadi masuk satu rumah sakit. Cuman saya nggak ngerti bagaimana sampai ini hari jadi nasibnya gimana. Cuman kemarin ya baru Arianto dikabarkan meninggal gitu loh. Kasihan sekali loh. Nah ini kembali lagi ya, cuman kalau saya bilang ke istri saya bahwa orang dunia aja bisa mengatakan yang namanya lahir jodoh sama mati adalah di tangan Tuhan. Dan kenapa you nangis terus menerus sampai begini lama gitu loh ya. Ya mesti kan disadarkan bahwa you sudah berusaha mati-matian membantu Arianto itu kan dengan cara ambil langkah ini, komunikasi, monitor, pengen ngambil plasma untuk donor plasma, udah ngatur semua kan teman-teman. Tapi kebentur-kebentur semua gitu karena jaraknya kan kita di Cirebon, si Arianto ada di Prokerto, jadi susah sekali komunikasinya gitu, kendala semua gitu. Mau ngirim obat juga nggak bisa, mau apa nggak bisa apa-apa gitu. Jadi akhirnya ya saya bilang ya Tuhan kan semua juga sudah merencana gitu. Jadi kalau sampai misalnya Arianto itu mengalami seperti ini, ya sebenarnya kalau dari sisi rencana Tuhan ya tidak ada yang bisa menghalangi. Ya bisa saja memang dianggapnya ya Arianto itu cukup seperti ini, ya sudah gitu. Ya saya juga jadi sempat cerita waktu ayah saya meninggal kan teman-teman, sudah nggak apa-apa gitu. Ya tinggal dicabut jarum di saraf kepalanya gitu. Ya udah sehat gitu, begitu coba malah meninggal gitu. Lah itu kan jadi susah gitu. Ya kita udah mati-matian 3 bulan nungguin ayah gitu di Jakarta, ninggalin perusahaan segala macam gitu. Ya pikirnya mengharapkan sehat kembali, dan memang sehat kembali teman-teman. Tapi gara-gara salah cabut jarum di kepala aja langsung meninggal, langsung nggak sadarkan diri gitu. Jadi susah lah, itu memang sudah waktunya Tuhan gitu untuk atur seperti itu. Yang penting kan kita sudah maksimal usahakan. Adapun kalau yang tadi kembali lagi secara duniawi juga orang dunia akan katakan lahir jodoh dan mati itu adalah memang hak prerogatifnya Tuhan gitu. Kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Firman di kitab Roma pasal 13 ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah ini kan yang namanya yang saya kesel itu kan ini nih teman-teman. Mereka kan ngerti harusnya firman ini gitu. Ya dari keluarga mentor rohani. Kalau saya kan bukan dari keluarga mentor rohani teman-teman. Ya kalau mereka kan dari benar-benar sudah menjadi hamba Tuhan gitu. Sudah melayani banyak orang gitu. Nah, masa sih tidak kenal firman di kitab Roma pasal 13 ayat 2 ini gitu. Ya mestinya kan ini menjadi salah satu acuan waktu mereka memutuskan langkah kan. Gak bisa seenaknya cuma dengan percaya diri, dengan yakin akhirnya begitu. Minimal cross dengan ini kan gitu. Kalau ini kan bicara firman ini kan bukan pakai saya dalam hati saya ada gini, dalam iman saya begini, saya beriman. Kan bukan begitu gitu. Firman kan bisa jelas gitu. Ya tertulis begitu gitu. Ya kenapa? Kalau menurut saya ya kalaupun ada rasa dalam iman kita A atau B, tapi kalau firman bicaranya C, kalau menurut saya ya kita pegang C dulu. Kecuali kalau kita udah pegang C, hati kita, iman kita digerakkan, nah ceritanya lain lagi. Tapi kalau belum ada apa-apa, kita belum mempertimbangkan yang C ini, yang kita Roma pasal 13 ayat 2 ini, tapi kita sudah keburu mengambil langkah, saya beriman begini, dan balik lagi itu beriman terlalu yakin gitu, terlalu percaya diri. Apakah terlalu pengen menyombongkan diri bahwa saya ini orang yang beriman gitu? Ya gak ngerti juga gitu. Cuman yang jelas jadi akhirnya fatal teman-teman. Fatal jadi akhirnya bukan cuma keluarga yang kehilangan, kita sebagai teman dekatnya pun jadi serba kesel gitu loh. Ya kenapa sih begini gitu? Kenapa sih sekonyol ini gitu? Ya padahal mereka keluarga dari mentor rohani yang sudah lebih mengerti firman Tuhan. Tapi kenapa gitu? Kenapa sampai bisa kejadian seperti ini gitu? Kenapa kok masih ragu? Ya masih banyak. Ya memang sih teman-teman, kalau di Nasrani
ada sasus gitu, rumos-rumos yang bicaranya begitu gitu. Di firman Tuhan itu kan ada ini, jangan-jangan nanti iblis pakai COVID-19 itu begini secara rohani teman-teman. Nah ya ini banyak sebagian orang terbawa ke pola-pola ini gitu. Nah ini kalau saya dengar rumors yang terkait dengan dua teman saya ini, ya katanya seperti itu gitu. Jadi ya meskipun saya nggak ngerti tepatnya seperti apa, cuman jadi merasa kalau iya seperti itu tuh jadi aduh kasihan banget ya, apakah ini memang dari pribadi teman saya, keluarga saya itu, atau cuma dari keluarga besarnya atau dari komunitasnya gitu yang menyudut ke situ. Kalau dari pribadi Andreas atau dari pribadi Ariantonya, ya sudahlah, memang itu kan konsekuensi orang berkeyakinan kan seperti itu gitu. Tapi kalau yang kasihan sekali kan teman-teman, kalau seandainya bukan dari dirinya, bukan timbul keyakinan atau iman dari dirinya sendiri, cuman karena pasangannya gitu, karena misalnya Arya itu karena istrinya atau karena komunitasnya, kan kasihan banget teman-teman. Ya bukan karena pribadinya gitu. Kalau pribadinya ya sudah, itu konsekuensinya kan. Tapi kalau bukan kan kasihan gitu. Aduh ini jadi kalau cerita Arianto ini jadi apa ya, kita mesti sadar bahwa yang tadi saya katakan, ya hanya dalam waktu 9,5 jam orang yang benar-benar sadar bisa bicara, bisa ketik WA gitu. Tapi dalam hanya waktu 9,5 jam udah bisa meninggal, teman. Bisa meninggal dunia gitu. Dari dasar firman tersebut, jelas dua mentor rohani dengan keluarganya tidak mentaati firman oleh karena mereka dan keluarga serta komunitasnya tidak mau divaksin dan tidak isolasi mandiri dengan protokoler COVID-19, di mana ada obat-obat dan vitamin-vitamin yang harus dikonsumsi gitu. Sehingga satu mentor didiamkan selama 20 hari dan satu mentor didiamkan 10 hari. Hanya diam dalam rumah tanpa ada konsumsi obat-obatan dan vitamin-vitamin gitu. Nah ya ini kalau sudah dengar begini juga jadi ikut greget lagi tuh teman-teman ya, bahwa kalau COVID itu kan begitu gitu. Banyak teori-teori COVID yang katakan apabila COVID itu tidak ketahuan gitu, ya dalam waktu lebih dari 1 minggu itu katanya si paru-paru itu sudah terserang teman-teman. Nah kalau paru-paru sudah terserang jadi serba susah teman-teman. Yang pengobatannya gimana gitu, lebih sulit lagi gitu. Nah ini karena ditunda begitu, jadi akhirnya kan si paru-paru kena semua teman-teman. Ya pengobatannya gitu. Ya ini kembali lagi saya sharing begini jadi ada sedikit rasa salah karena saya tidak mengenal kejadian sebenarnya. Cuman saya mendengar rumor seperti itu, jadi aduh gimana ya, saya mesti sharingkan ke teman-teman. Maksudnya sharing hari ini lebih bertujuan bahwa udahlah teman-teman ikutin prosedur pemerintah aja gitu. Tuh udah jelas tuh firmannya, teman-teman baca aja tuh di kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 itu dinyatakan kepatuhan kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil dari Tuhan Allah. Udah itu aja yang dipegang gitu. Jadi jangan sanksi lagi teman-teman. Apalagi sudah yang namanya Andreas dan Arianto itu sudah menjadi korban gitu. Jangan sampai teman-teman atau keluarga saya atau teman-teman saya menjadi korban berikutnya lagi gitu. Ya ikutin prosedur pemerintah aja gitu. Di dalam firman udah jelas ada di kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Nah mungkin di Al-Quran juga ada, saya juga nggak ngerti gitu. Cuma teman-teman yang kasih tahu ke teman-teman yang lain gitu, ada nggak di mana gitu ayatnya, supaya jangan ada keraguan teman-teman. Jangan sampai ada keraguan di vaksin itu nanti bakal gini-gini gitu. Ya udahlah, jalankan aja. Toh yang istilahnya kita sudah menang satu langkah apabila ya pegang kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini teman. Yang jelas pemerintah adalah wakil dari Tuhan Allah. Jadi kita nggak sanksi gitu teman. Maksud saya pagi ini saya buru-buru membuat vlog ini gitu teman-teman, supaya jangan jatuh korban berikutnya lagi loh. Jangan sampai ada yang tidak mau ikut prosedur pemerintah, tidak mau divaksin lah, tidak mau isolasi mandiri lah, tidak mau isolasi mandiri di pusat-pusat yang memang perintah buat. Lain cerita kalau memang iso mandiri yang pemerintah adakan itu full gitu, ya sudah, mau nggak mau kan kita bicara isolasi mandiri di rumah kan gitu. Tapi kalau pemerintah kan menginginkan gitu bahwa apabila isolasi yang pemerintah atur situ tidak
full gitu, ya lebih baik isolasinya di pusat yang punya pemerintah kelola itu gitu, sehingga perawatannya apanya itu jelas gitu teman. Ya, jadi ya kalau saya sarankan ya udahlah kita dukung program pemerintah, bagaimana pemerintah ingin membuat herd immunity di Indonesia secepatnya gitu, dengan cara ya bagaimana divaksin gitu, semua manusia di Indonesia divaksin, dan juga kalau sampai mengalami masalah begitu ya ikutin prosedur isolasi mandiri, isolasi gitu, isolasi di mana isolasi itu ya harus ada obat dan vitamin teman-teman yang diikutin gitu, jangan sampai terlalu yakin mengandalkan kuasa Tuhan atau ada iman di dalam kita, ya akhirnya yaitu korban tuh teman-teman gitu ya. Sedangkan dua orang ini kalau saya bilang aduh ini orang-orang baik semua gitu ya, yang saya kenal gitu, yang saya kenal bukan cuma tahu, saya kenal gitu, pribadi mereka itu saya kenal gitu. Jadi takut teman, jangan sampai keluarga dan teman-teman ngikutin jejak-jejak seperti ini gitu. Ya udah aja ikutin, saya cuma mengajukan bahwa kalau saya katakan begini dasarnya itu bukan karena dari saya pribadi, dasarnya itu ya karena kitab Roma gitu di pasal 13 ayat 1-7 bicara bahwa pemerintah, apa yang diatur pemerintah adalah apa yang diatur Tuhan Allah. Gampangnya gitu teman-teman. Jadi kalau sampai contohnya pemerintah harus mengatur bahwa kita harus divaksin, ya sudah vaksin aja gitu. Anggap aja Tuhan Allah yang ngatur bahwa kita harus divaksin. Jangan dengan percaya diri dengan cara-cara yang beda lagi gitu. Nah kalau sampai misalnya pemerintah ajukan obatnya COVID ini adalah obatnya ini, vitaminnya ini, ya sudah kita ikutin saja teman-teman gitu. Jangan kita nggak perlu, Tuhan nanti yang bekerja untuk saya gini. Jadi akhirnya timbulnya begitu teman-teman. Jadi konyol sekali, sayang sekali teman-teman. Pandemi COVID-19 belum berlalu, ya, tetap aja masih kita lewati. Obatnya apa juga pemerintah bilang belum ketemu gitu. Jadi cuma vaksin cuma untuk mencegah menguatkan daya tahan tubuh kita sendiri, tapi obat cepatnya apa belum ketemu teman-teman. Jadi pandemi COVID-19 itu belum berlalu gitu. Kita harus belajar dari dua teman mentor rohani tersebut ya, untuk tidak terlalu berpikir andalkan kuasa Tuhan dan kesombongan iman oleh karena keyakinan jiwa sendiri saja gitu ya. Kita harus ikuti firman ya dengan ikuti pemerintah tadi yang tadi saya katakan. Kita jangan terlalu yakin, percaya diri, dan saya khawatirnya jadi keyakinan itu ya akhirnya malah jadi keyakinan diri kita ini mengalahkan iman kita yang benar gitu, yang disalahkan dengan keyakinan kita dan malah mengalahkan kuasa Tuhannya gitu. Jadi keyakinan kita yang membuat kuasa Tuhan kalah gitu, iman kita kalah. Kenapa? Ya karena keyakinan jiwa kita, keyakinan dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri gitu. Nah mestinya kan yang tadi saya katakan, kalau misalnya level-level 2 orang yang meninggal teman saya ini gitu, harusnya itu sudah bukan levelnya orang yang tidak mengerti firman Tuhan gitu. Saya percaya bahwa mereka sudah tahu bahwa di kitab Roma pasal 13 ayat 1-7 ada seperti ini gitu. Nah tapi kenapa gitu? Kenapa mereka enggak jalankan ini gitu? Nah ini yang buat saya penasaran dan sedih itu ini loh teman-teman. Kenapa gitu? Justru mestinya mereka yang membantu pemerintah, yang meyakinkan keluarga dan teman-temannya gitu ya dengan ayat ini teman, kitab Roma pasal 13 ayat 1-7. Bahkan saya nyarankan juga untuk teman-teman saya, keluarga saya yang bukan Nasrani, ya coba dicari di kitab suci masing-masing ada nggak sih gitu yang bunyinya seperti di kitab Nasrani, di kitab Roma pasal 13 ayat 1-7 yang tadi saya bacakan itu gitu ya, bahwa pemerintah adalah wakil dari Tuhan Allah gitu. Nah kalau sama ada, ya tolong dibagikan ke teman-teman yang seiman gitu, yang seagama, supaya teman-teman yang seiman dan seagama tahu gitu bahwa apa yang Tuhan mau itu ya bisa melalui pemerintah gitu. Kalau di Nasrani kan jelas teman-teman, dinyatakan di situ bahwa yang namanya pemerintah adalah yang wakil dari Tuhan Allah gitu. Jadi apa yang mesti disaksikan gitu. Nah kecuali kalau memang ya saya nggak ngerti ya, kalau memang ada kalau memang perintah memang benar-benar yang khusus gitu ya, dari rema dari Tuhan Allah untuk kita gitu ya, ujungnya kan mungkin nggak sekonyol
akhirnya meninggal dunia seperti ini teman-teman. Ya ini sih jadi orang yang tidak bertuhan-tuhan, yang malah ngikutin prosedur pemerintah malah selamat, ya orang yang seumur-umur mereka bertuhan-tuhan gitu, maksudnya baik, maksudnya benar, ya malah ya gara-gara COVID malah meninggal teman-teman. Jadi saya cuma khawatir sekali, jadi belum saya selidikin cerita berita ini nih bener atau enggak bener ceritanya gitu. Ya saya cuma ambil dari cerita kata orang aja, saya buru-buru saya bikin sharing dengan harapan mudah-mudahan yang mendengar sharing saya itu ya jangan sampai mengikuti jejak-jejak yang tidak taat, akan tidak patuh kepada peraturan pemerintah. Tapi saya harapkan yang mendengar sharing saya pagi ini ya harusnya langsung taat kepada pemerintah saja gitu ya. Dan saya tadi katakan seperti ini bukan dasarnya karena pribadi saya, ya karena kebenaran. Saya ingat bahwa ada firman yang mengatakan begitu teman-teman di kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Nah ini sebagai penutup saya baca lagi aja teman-teman ya, supaya teman-teman jadi kalau belum sempat lihat udah sementara percaya saya gitu. Saya bacakan dari kitab suci Nasrani gitu, di kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 teman. Saya baca satu perikop aja gitu. Kepatuhan kepada pemerintah, itu judulnya itu teman. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu tidak hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka mengurus hal ini adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah ini isinya kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, isinya itu teman-teman. Jadi kembali lagi ini jelas-jelas firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah adalah ya wakil dari Tuhan Allah. Mudah-mudahan bisa tertangkap teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman tidak sanksi lagi untuk ikutin program pemerintah gitu. Selain divaksin ya bagaimana isolasi kalau memang mengalami terkena gejala-gejala itu ya, terus dan prokes ya, protokol kesehatannya teman-teman jalankan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.